Halo. Kami dari kelompok 3. Kita di sini mau ngapain sih? Iya ya, ngapain ya di sini ya? Daripada penasaran, yuk ikutin kami. Syuk. Dalam field studi kali ini, kami dari kelompok 3 mengangkat judul Pengaruh donor darah terhadap pencegahan anemia dan peningkatan kesehatan reproduksi remaja di Surabaya. Kami dari kelompok 3 memilih UTD PMI Surabaya yang terletak di Kecamatan Genteng sebagai tempat field studi kami. Unit transfusi darah atau UTD adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah di Indonesia. Berangkat dari topik awal yang kami usung mengenai kesehatan reproduksi remaja, kami menemukan fakta bahwa di Indonesia, khususnya kota Surabaya, anemia masih menjadi masalah kesehatan serius. Hasil Riskesdas tahun 2013 menyebutkan bahwa prevalensi anemia di kelompok usia 15-24 tahun sebesar 18,4%. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Setiono tahun 2010 yang melaporkan bahwa prevalensi anemia di kalangan remaja kota Surabaya juga masih cukup tinggi, yaitu sekitar 26,5%. Sedangkan pada remaja putri angkanya mencapai 33,3%. Adapun program dan kebijakan pemerintah dalam mencegah anemia saat ini berfokus pada pemberian suplementasi tablet tambah darah atau TTD pada kelompok rentan. Namun, efektivitas dari program ini belum maksimal dalam mengurangi angka kejadian anemia di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya prevalensi anemia dari 37,1% menjadi 48,9% berdasarkan survei terakhir yang dilakukan oleh Riskesdas pada tahun 2018. Oleh karena itu, melalui field studi ini kami ingin mengetahui apakah ada korelasi antara anemia dengan keberadaan UTD PMI. Mengingat bahwa anemia adalah penyakit yang berhubungan dengan darah yang apabila dialami remaja putri akan berdampak serius karena mereka adalah para calon ibu yang akan hamil dan melahirkan seorang bayi. Sehingga kondisi ini akan memperbesar risiko kematian ibu melahirkan, bayi lahir prematur, atau bahkan berat bayi lahir rendah atau BBLR. Selain itu, kami juga memiliki tujuan lain seperti meningkatkan daya berpikir kritis terkait relasi donor darah dengan kesehatan reproduksi remaja, mengetahui peranan donor darah dalam menjaga kesehatan reproduksi remaja serta pencegahan anemia, mengetahui tata laksana donor darah pada remaja dengan baik, serta mengukur tingkat minat remaja untuk melakukan donor darah. Kegiatan observasi ini kami lakukan pada tanggal 9 November 2023. Demi mendapatkan analisis data yang baik, kami juga mengirimkan 2 anggota kelompok untuk melakukan donor darah secara sukarela. Dan beberapa tahapan yang perlu dilakukan diantaranya, yang pertama melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir yang berisi data pribadi. Setelahnya, pendonor akan dipanggil untuk cek tekanan darah, tinggi badan, dan berat badan, apakah memenuhi syarat atau tidak. Jika pendonor tidak memenuhi syarat, maka tenaga medis akan mengedukasi pendonor dan memberikan obat yang mungkin dapat menormalkan kondisi pendonor. Namun, jika dinyatakan lolos, selanjutnya pendonor akan dicek kadar hemoglobin, golongan darah beserta resusnya. Apabila kadar hemoglobin terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka tenaga medis akan mengedukasi pendonor kembali dan memberikan obat yang mungkin dapat menormalkan kondisi pendonor. Selanjutnya, pendonor akan dipersilakan untuk mencuci lengan tangan yang akan dilakukan pengambilan darah. Setelah itu, pendonor dipersilakan masuk ruang pengambilan darah dan akan dilakukan pengambilan darah sebanyak 350 ml. Setelah semua proses telah berakhir, pendonor akan diberikan bingkisan yang berisi makanan, susu, serta vitamin untuk membantu proses pemulihan sang pendonor. Dalam kegiatan ini kami melakukan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu metode observasi. Kami mengamati secara langsung aktivitas yang terjadi di unit transfusi darah PMI, seperti interaksi antara tenaga medis dengan pendonor saat proses donor darah, pemeriksaan darah, pelayanan pendonor, serta berbagai tahapan dan protokol yang diterapkan dalam manajemen darah di UTD. Selanjutnya, metode wawancara. Kami melakukan wawancara dengan beberapa petugas medis dan beberapa pendonor darah dengan menyertakan PSP dan informed consent. Yang terakhir yaitu metode dokumentasi. Selain metode observasi dan wawancara, kami melakukan dokumentasi sebagai data yang akan dilampirkan di laporan.
Setelah kami melakukan pengamatan serta wawancara, kami melakukan analisis dan mendapatkan hal-hal sebagai berikut. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tenaga medis, diketahui bahwa antusiasme pendonor darah di UTD cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah pendonor pada hari itu yang tercatat saat kami mengambil video mencapai 300 orang dengan pendonor yang didominasi oleh usia remaja. Kebanyakan calon pendonor wanita usia remaja gagal untuk melakukan donor karena kurangnya kadar hemoglobin darah yang menjadi indikasi awal dari anemia. Golongan darah paling banyak adalah golongan A dan O dan terbilang jarang untuk golongan B dan AB. Dan terdapat uji lab ketat seperti screening virus HIV sebelum darah diberikan kepada penerima donor. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendonor wanita, pendonor merasa dirinya jauh lebih bugar dan ringan setelah mendonor, haid menjadi lebih lancar dan teratur, dan lolos donor menjadi indikasi bahwa diri pendonor sehat karena telah melalui berbagai uji. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendonor remaja laki-laki, ia mendapatkan kepuasan batin setelah donor darah karena bisa menolong orang, kemudian merasa enjoy dan senang dengan pelayanan yang diberikan UTD, serta merasa badan lebih ringan dan tidak sakit. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan, yakni terdapat korelasi antara donor darah dengan kesehatan reproduksi remaja. Hal tersebut dikarenakan ketika remaja ingin melakukan donor darah, maka harus melewati berbagai uji. Salah satunya uji HB dan uji virus penyakit menular seksual seperti HIV dan HPV. Sehingga secara tidak langsung keberhasilan donor ini dapat menjadi indikator sehat. Selain itu, melalui pemeriksaan HB pradonor, remaja khususnya remaja putri jadi tahu jika mengalami kekurangan darah dan diberikan solusi setelahnya. Selain sebagai screening diri, melalui donor darah kita juga dapat membantu orang-orang yang menderita penyakit anemia parah melalui transfusi darah yang kita berikan. Hai guys, terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga menyenangkan dan bermanfaat. Dadah.